Hey guys, welcome back with me, your Monday host on her lounge. Gue barusan beres packing dan ini udah jam 1:10. Sebenarnya tadi gue udah syuting beberapa kali cuma gagal dan ini moga-moga yang ini terakhir. Nanti jam setengah 9 pagi gue harus berangkat ke Bandung dan hari Kamis gue bakal ke Jakarta. Yay! Oke, minggu kelima, tanggal 23 November, kita ngomongin soal butch with boobs. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah seorang butch identik berada kecil atau bahkan rata? Apa itu karena obsesi atau karena risih? Kalau identik gue rasa enggak, cuman memang banyak orang yang salah persepsi mungkin ya. Cuman balik lagi itu sih tergantung gimana masing-masing orang mempersepsikan figur seorang butch itu seperti apa, kan tiap orang kan punya standar yang beda-beda. Cuman basically kalau misalkan identik nggak juga, karena gue butch dan gue nggak berada kecil, ya kan? It's kinda ya lumayan lah. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa semua butch itu harus berada kecil atau rata, enggak gitu. Yang kedua, bra jenis apa yang lebih kamu sukai untuk dipakai dan kenapa? Kalau lagi gym, lagi olahraga ya pastilah pakai sports bra ya. Cuman kalau biasa-biasa aja gue pakai bra biasa, dan sometimes I combine them just to make my chest a bit more flat out. Yang ketiga, seberapa besar seharusnya kita peduli sama kesehatan payudara kita sendiri? Kamu sendiri gimana? Harusnya sih peduli banget. Cuman memang kita ini kan kurang informasi dan kurang edukasi gitu ya soal beginian, which is sebetulnya sayang banget sih. Dan kita di Hair Lounge pengen ngebantu supaya mulai peduli gitu, mulai peduli sama kesehatan segala macam gitu kan. Harusnya kita udah mulai sadar, karena mau nggak mau gitu, itu kan bagian dari tubuh kita gitu, dan itu rawan gitu. Jadi ya seharusnya kita peduli gitu. Gue juga mulai lebih banyak cari-cari info soal itu gitu, cari emang edukasi diri gue sendiri gitu, karena kalau enggak nanti kalau gue kenapa-kenapa gimana gitu kan. Gue nggak mau tiba-tiba cuman gara-gara gue teledor soal itu terus jadi mengancam nyawa gue tuh. Enggak deh. Jadi gue sendiri mulai mengedukasi diri gue sendiri gitu, dan gue harap kalian juga sama gitu, mulai mengedukasi diri kalian sendiri. Kalau misalkan belum tahu, ada teman yang nggak tahu, berbagi cerita gitulah ya. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, pernah kepikiran untuk pakai binder atau bebet nggak? Kenapa? Di sini sih nggak populer ya binder gitu, paling bebet lah. Kalau yang toketnya kecil di bebet sih nggak apa-apa. Nah kalau yang toketnya gede di bebet, mbak nyos. Seseknya sesek banget. Kalau pakai bebet sih ribet, jelas. Kalau pakai binder lebih praktis tapi lebih kenceng, dan gue nggak yakin, gue masih belum menentukan sih apakah gue akan jadi beli atau enggak gitu kan. Gue masih nyari info juga, masih mempertimbangkan juga gitu, apakah gue bisa nafas atau enggak nanti gitu. Gue buang duit percuma buat sesuatu hal yang bikin gue nggak nyaman gitu. Kepikiran sih, sempat kepikiran gitu, karena pengen nyobain itu aja. Yang terakhir, kalau pacarmu menuntutmu buat pakai binder atau bebet, apa yang bakal kamu lakuin? Gue bakal ngejelasin jelas. Kalau itu bikin gue nggak nyaman dan gue nggak mau, gue bakal ngejelasin ke dia kenapa gue nggak mau dan kenapa selama ini gue nggak pakai gitu, dan kenapa dia harus mengerti gitu. Karena itu kan badan gue. Kalau misalkan nanti gue kenapa gara-gara pakai binder atau gara-gara pakai bebet gitu, yang ngerasain siapa? Gue kan. Dia mau tanggung jawab? Nggak juga gue rasa gitu. Jadi ya memang masalah ini memang seharusnya dimengerti dua belah pihak gitu ya, kita dan partner kita gitu. Sebetulnya sih kalau sesekali oke lah gue rasa, tapi jangan terlalu sering, karena itu juga nggak baik gitu ke kulit, ke kesehatan kulit, ke kesehatan payudaranya sendiri. Kalau misalkan pakai terlalu kenceng, itu bisa sampai ngerusak ke rusuk dan apanya gitu, pokoknya di dalam di rusuknya itu bisa sampai kena gitu, dan itu banyak kejadian. Jadi uh, kalau lu pakai binder atau pacar lu pakai binder atau sering pakai bebet, um,
usahain pakainya dengan benar. Kalau misalkan kalian ada yang sering pakai bebet atau pernah atau ada yang punya binder, mungkin bisa cerita juga gimana sih gitu, apa namanya, tipsnya. Jangan tipsnya sih ya. Jangan ya, cerita aja lah, cerita kalau kalian gimana gitu ya. Gue rasa itu dulu. Gue udah lihat banyak video di YouTube tentang transseksual gitu kan, FTM, female to male, yang transisi dan mereka pakai binder segala macem ya, karena mereka intinya sih mau remove payudaranya sih nggak apa-apa ya, basically kan, karena itu nanti akan di remove, jadi so no problem gitu mau bentuknya seperti apa. Kalau payudara lu mau tetap nempel di badan lu gitu kan, at least ya lu harus menjaga bentuknya masih manusiawi untuk dilihat dan dinikmati gitu kan. Karena kalau pakai binder dan terlalu sering, itu jelas bakal mengubah bentuk lah. Kalau misalkan lu merasa lu harus sering-sering pakai binder, ya pastiin bahwa cara lu benar gitu kan. Jadi biar nggak apa namanya, nggak jadi malah maksudnya mau bagus, mau tampil oke, malah jadi sakit gitu kan ya. Oke. Ini video gue udah panjang banget, jadi gue rasa itu aja dulu dari gue. Semoga week lo menyenangkan ya, minggu ini menyenangkan, dan I hope I see you on Jakarta nanti hari Kamis ya, pas lagi check up. Oke, bye bye.